Dan berusaha untuk membedah lebih jauh sisi menarik dari menggait suara pemilih milenial yang memegang porsi terbanyak dibandingkan dengan segmen pemilih lainnya, telah hadir di studio Rian Ernest, politisi muda yang juga terjun dalam Pileg tahun ini. Selamat siang, Mas Rian. Selamat siang, Mas Ade. Kalau kita lihat politik ini kan sebetulnya alat atau mekanisme untuk mencapai tujuan, begitu ya. Bagaimana kemudian politik sejauh ini bisa mengakomodir anak-anak muda yang banyak juga yang nggak melek politik? Memang sekarang ini memang cukup berat persepsi milenial terhadap politik. Survei menunjukkan mungkin sampai setahun lalu bahwa partai politik dan DPR ini termasuk lembaga yang kepercayaannya rendah sebenarnya. Dan teman-teman milenial, saya pun termasuk dari kalangan milenial, saya lahir 87, masih belum bisa percaya seutuhnya lagi sebenarnya sama politik. Itu satu. Jadi dari titik awal aja itu sudah ada gap. Titik kedua adalah milenial ini kan sebenarnya sedang semangat-semangatnya nih dalam bekerja, dalam mau sekolah. Jadi mereka tuh masih merasa bahwa saya tuh belum terlalu diakomodasi ya. Karena ya tentu dalam sebuah pelayanan publik nggak bisa presiden itu hanya fokus ke 40% pemilih yang merupakan milenial. Kan harus ada 60% lain yang juga dilihat. Ada beberapa langkah-langkah yang Pak Jokowi sudah lakukan dan ke depannya kami harap dengan kartu-kartu baru Pak Jokowi akan menjawab kegelisahan dari banyak teman-teman kalangan milenial. Oh, termasuk yang kartu yang Anda bawa ini? Iya, jadi ini salah satu kartunya. Seberapa mengakomodirnya strategi ini kemudian mengakomodir anak-anak muda milenial ini? Apakah ini benar-benar kebutuhan anak muda saat ini? Jadi survei dari IDN Times soal milenial yang keluar tahun ini kalau nggak salah, tahun lalu, ada 3 hal yang paling dikhawatirkan teman-teman milenial. Pertama itu stabilitas harga bahan pokok, pengurangan kemiskinan, pengentasan kemiskinan, dan ketiga itu soal pekerjaan. Jadi dari hal-hal ini Pak Jokowi tanggap dan menjawab dengan menyediakan 3 jenis kartu. Jadi kartu sembako murah supaya teman-teman bisa mendapatkan sembako dengan harga subsidi. Kedua itu ya ini kartu Indonesia Pintar Kuliah. Jadi biar teman-teman itu bisa mendapatkan pendidikan tinggi. Nggak mesti universitas, Mas Ade. Bisa juga misalkan mau ngambil diploma, mau ngambil politeknik yang lebih kayak skill based tentu bisa. Dan ketiga ini kartu prakerja. Nah ini menurut kami ini cukup penting. Vokasi ya? Pelatihan. Jadi prakerja ini ada banyak program. Salah satunya misalnya diberikan dengan pegang kartu itu dia bisa mendapatkan pelatihan vokasi untuk pelatihan skill-skill. Kedua adalah bisa jadi dalam waktu tertentu kan mungkin teman-teman ini ada pengangguran di antara pekerjaan. Misalkan saya habis kerja sebagai bidang ini lalu saya mau ganti bidang. Kan ada tenggat waktu di mana mungkin dalam keadaan tanda kutip menganggur. Nanti akan ada tunjangan khusus yang diberikan untuk dalam tempo ini. Mas, ngadepin milenial dalam hal politik, apakah karena memang harus dengan gayanya saja atau memenuhi atau mengakomodir kebutuhan mereka, atau sosoknya dari si politikusnya juga harus muda atau gimana? Mana yang lebih dominan dan menjawab kebutuhan anak-anak muda ini? Sebenarnya begini, teman-teman semakin muda kita, misalnya millennials dan generasi Z, itu sebenarnya memang membutuhkan suatu hal yang unik dan berbeda supaya kita teralihkan perhatiannya. Makanya kalau saya lihat di banyak politisi, terkadang mereka sering menggunakan gimmick-gimmick. Gimmick-gimmick joget bangau lah, gimmick-gimmick ngibing lah gitu-gitu ya. Jadi gimmick itu sebenarnya perlu juga untuk perhatian. Cuman teman-teman milenial generasi Z nggak bisa hanya gimmick saja kalau tidak ada substansi yang clear dan konkret. Jadi kadang-kadang ini teman-teman politisi yang lagi kaget gimmick, kaget milenial cuma pakai gimmick-gimmick aja tapi substansinya nggak ada. Dan ini bahaya menurut kami. Milenial itu sangat bilang kartu ini juga gimmick gimana? Nggak dong, karena ini kan kartu justru kalau gimmick itu kan nggak ada substansinya. Kalau ini justru ini kartu yang memberikan teman-teman yang dapat ini punya legalitas, punya legitimasi untuk mendapatkan manfaat. Ini konkret. Jadi kalau hanya sekedar gimmick, saya akan, atau sekedar gestur-gestur badan tanpa ada konkret seperti ini, justru itu adalah gimmick. Sedangkan ini adalah yang sangat konkret. Jadi gimmick penting, lalu substansi juga penting. Harus bersamaan, nggak bisa hanya gimmick saja. Kalau kita lihat kan pasangan Jokowi Ma'ruf dan juga Prabowo Sandi. Prabowo Sandi mengandalkan Sandiaga Uno yang dikenal sebagai kalangan muda begitu. Nah, apakah Jokowi Ma'ruf bisa mengandalkan Ma'ruf Amin juga untuk menggarap milenial ini? Pertanyaan bagus nih. Kami pikir dari TKN begini, Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin adalah seorang kiai sepuh. Artinya dulu Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan Rois Am dari NU juga. Jadi sebenarnya kiai yang sangat direspek. Nah, kami pikir gini,
jangan lupa jumlah santri yang di seluruh Indonesia yang muda-muda ini, yang milenial generasi Z itu banyak sekali. Jadi dari sisi itu saja kami yakin bahwa teman-teman santri yang di seluruh Indonesia itu akan memberikan kepercayaan kepada Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tentu kami nggak bisa menganggap bahwa dengan menunjuk Wapres Pak Kiai 40% milenial juga akan nyoblos Pak Jokowi, kan nggak gitu juga. Itu akan menjadi klaim yang terlalu lebay juga, dan yang nonton juga akan ketawa. Tapi kami pikir dari sisi santri-santri ini yang pasti akan. Jadi debat nanti 17 Maret itu kan akan menghadirkan 2 cawapres, yang satu Sandiaga Uno dan juga yang satunya lagi adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin. Apakah kemudian nanti perhatian milenial juga akan tertumpu pada debat cawapres ini, atau seperti apa Anda membaca? Sebenarnya ini poin menarik. Pak Sandi Uno dengan segala hormat memang sebagai pengusaha cukup sukses. Meskipun proyek-proyeknya yang gagal atau bahkan yang dipanggil KPK juga sebenarnya ada. Pada saat debat nanti kami pikir akan menjadi kesempatan untuk masyarakat, teman-teman milenial itu melihat secara konkret sebenarnya kapasitas Pak Sandi Uno seperti apa sih. Karena Pak Sandi Uno memang penuh dengan bahasa-bahasa dan istilah yang berdasarkan textbook dari business school misalnya. Yang asik banget deh di kuping, renyah di kuping. Dan gimmick juga jago. Gimmick juga jago. Tapi jangan lupa Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin ini adalah orang yang punya wisdom luar biasa. Dan punya substansi yang luar biasa. Dan wisdom ini nggak bisa kita belajar karbitan, Mas Adi. Wisdom ini dibuild puluhan tahun dari jadi guru ngaji di daerah Priok sampai sekarang jadi cawapres. Milenial saya bilang tadi, awal-awal mungkin gimmick akan seru nih nontonnya. Tapi begitu udah debat itu kan panjang ya, mungkin 2-3 jam. Pada akhirnya milenial juga akan bisa melihat sebenarnya. Baik. Seperti apa kapasitas Pak Sandi. Kita akan lanjutkan, kita ada informasi seperti ini, pemirsa. Sejumlah upaya dilakukan oleh kedua pasang capres-cawapres dalam menarik perhatian pemilik hak pilih untuk memberikan suaranya pada pemilu mendatang. Pemilih milenial menjadi salah satu kelompok pemilih yang disasar. Berbagai cara pun dilakukan untuk menarik perhatian para pemilih milenial ini, adalah salah satunya dengan menggunakan sejumlah platform media sosial. Kedua kandidat Capres-Cawapres kontestan Pilpres 2019 kian gencar merebut perhatian milenial. Beragam upaya pun dilakukan untuk menggait kelompok pemilih milenial. Salah satunya adalah melalui platform media sosial. Capres petahana Joko Widodo memanfaatkan media sosial YouTube. Sejumlah YouTuber yang subscribernya didominasi kelompok pemilih pemula pun dijadikan sasaran. Beberapa waktu lalu, Jokowi tampil di channel YouTube Boy William hingga menjadi trending topik. Video berdurasi 15 menit lebih tersebut menampilkan keseruan perbincangan Boy dan Jokowi di dalam mobil seperti berikut ini. Orang Pak. Mama. Atas, ini siapa? Siapa namanya siapa? Bapak Jokowi itu apa? Guru atau presiden? Apa? Tak mau kalah, hal serupa juga dilakukan cawapres penantang Jokowi, Sandiaga Uno. Sandi juga menggayat salah seorang musisi sekaligus selebgram yang sedang naik daun, yakni Nisa Sabian. Bagaimana sepak terjang kedua paslon ini di medsos? Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno hanya memiliki 3 akun media sosial pribadi. Sekarang kita lihat capres nomor urut 1. Jokowi memiliki akun di 4 media sosial paling populer saat ini. Adapun perbandingan followers mereka adalah sebagai berikut. Di Instagram, Jokowi memiliki 16,3 juta followers dan memiliki impresi rata-rata 200.000 hingga 1,6 juta likes dan komen. Untuk YouTube, Jokowi memiliki lebih dari 300 video dengan 779.000 lebih subscriber. Sementara Prabowo memiliki 2,7 juta followers di Instagram dengan impresi rata-rata 60.000 hingga 500.000 likes dan komen. Nah, gimmick-gimmick dengan YouTuber selalu kemudian menggait anak muda dengan opinion leaders gitu, itu efektif tidak? Tentu efektif, karena sekarang teman-teman yang generasi muda itu makin sedikit nonton TV sebenarnya. Dibandingkan dengan waktunya menghabiskan di misalnya Instagram, YouTube atau Facebook misalkan. Dan YouTube itu memang ya gini deh, kayak saya sendiri sekarang lebih sering lihat YouTube daripada nonton TV. Nonton TV mungkin dalam konteks ada misalnya prime time lagi malam-malam debat gitu ya. Tapi pada
jam-jam lain saya hanya di YouTube aja. Jadi itu cara yang sangat-sangat efektif. Harus ringan begitu ya. Harus ringan. Tapi kalau kita lihat originalitas kemilenialan seorang capres-cawapres ini juga diperhatikan oleh audiens. Ya, Artinya ya, yang ini memang benar-benar jiwanya milenial, yang ini memang mencoba sangat-sangat untuk yang milenial gitu. Itu juga bisa dirasakan kah atau akan berdampak juga pada minat milenial untuk memilih seseorang? Sebenarnya gini, kalau kita mau mengatakan fakta, sebenarnya dua cawapres ini kan nggak ada yang dari milenial juga. Sebenarnya secara umum sebenarnya nggak ada yang milenial. Jadi dua-dua itu tentu nggak bisa dikatakan bahwa truly mewakili kepentingan milenial. Nah milenial, tapi yang saya katakan sekali lagi, bisa misalnya siapapun politisi dikasih sneakers, dikasih jeans, dikasih apa, tapi kalau cara mikirnya tuh lama, old, pendekatan politik itu cara-cara lama, pakai politik pecah belah lah, atau pakai hoax, akhirnya milenial juga akan malas sendiri. Jadi sekali lagi, kadang-kadang politisi-politisi tua berpikir mereka mengerti cara mendekati milenial, padahal nggak juga. Nggak juga. Dan saya sendiri pun dari kalangan milenial merasa memang tidak mudah untuk Belum tentu paham juga begitu ya. Iya, Baik. betul. Sedikit Mas Rian, apa yang ingin Anda sampaikan kepada para milenial khususnya menjelang nanti melihat debat capres-cawapres lalu kemudian dia nanti menentukan pilihan pada saat Pilpres? Baik, kalau saya ingin menghimbau teman-teman milenial agar pada saat debat nanti pantau dengan seksama gestur-gestur dari para cawapres, jangan hanya percaya pada gimmick, dan pada akhirnya di 17 April nanti memang dalam pemilu itu kita bukan memilih orang yang terbaik sesuai yang kita mau, tapi mencegah orang jahat untuk berkuasa. Baik. Dan kita semua punya peranan di situ. Baik, terima kasih Mas Rian Thank you, Mas telah Ade. sharing bersama kami di Thank Metro you. Siang.